Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daralun kembali lagi dalam program Serambi Podcast edisi Bincang Pendidikan. Bersama saya Muwadatul Husna, jurnalis harian Serambi Indonesia. Dan Saya Daralun, kali ini tema yang kita angkat adalah terkait dengan memperkuat karakter anak hadapi pembelajaran daring. Dan saat ini sudah hadir bersama saya yaitu Dr. Sri Rahmi MA. Beliau merupakan Ketua Perkumpulan Prodi Manajemen Pendidikan Islam se-Indonesia, sekaligus juga dosen UIN Araniri Banda Aceh. Assalamualaikum Bu Rahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh salaman ya Una? Iya, nggak boleh salaman, jadi kita gini aja. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah Sehat. secerah udara di Banda Aceh, Banda di luar. Aceh, ya. Cuma kan Banda Aceh terkadang hujan, Iya. terkadang tadi kan Bu Selama ini nanti siang menjelang sore biasanya sudah mulai rintik-rintik. mulai rintik lagi, tapi sejauh ini alhamdulillah sehat ya Bu ya. Alhamdulillah masih sehat. Ya, semoga terus sehat Bu. Insya Allah. Oke, baik. Lalu lebih kurang selama 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang sama Bu Sri Rahmi terkait dengan memperkuat karakter anak hadapi pembelajaran daring. Nah, seperti kita ketahui ya Bu ya, selama masa pandemi COVID-19 ini bahkan juga anak-anak sekolah, bahkan anak kuliah juga nih pada belajar di rumah semua Iya, melalui daring ya Bu ya. Bahkan ini mungkin sudah 8 bulan lebih lah kalau bisa Betul. kita hitung ya. Hampir satu semester. Hampir satu semester. Iya. Dan selama itu juga mereka tidak pernah bertemu sama dosen maupun gurunya. Hanya melalui mungkin ya handphone ya Iya, gitu ya, daring betul. gitu kan, melalui video call ataupun segala macam. Nah, kita pengen tahu nih Bu Rahmi. Sebenarnya dengan pembelajaran sekarang ya Bu ya, selama daring ini. Kalau misalkan Ibu lihat sendiri nih, sebenarnya ini apakah sudah cukup baik nih nggak bagi karakter si anak itu sendiri, atau mungkin bahkan sangat memprihatinkan sekarang kalau kita lihat karakter anak ya Bu ya, karena Iya. kan mereka pasti nggak berjumpa sama gurunya, Iya. ya kan, nggak bertemu sama teman-teman, artinya di rumah dengan HP atau laptop gitu. Kalau Ibu lihat sendiri gimana Bu dengan kondisi sekarang ini? Iya. Ya, salam dulu ya. Oh, udah ya. boleh, silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu seperti yang Una katakan tadi di podcastnya Serambi Indonesia. Ya, tadi sangat menggelitik apa yang ditanyakan oleh Una, dan itu dirasakan oleh hampir semua elemen masyarakat, Ya. baik itu dari pihak sekolahnya, gurunya maupun orang tuanya. Sebenarnya kita sama merasakannya, itu sama. Tidak ada dalam pikiran kita, katakanlah saya nih sebagai dosen, wah enak nih bisa duduk-duduk di rumah pakai daster, bisa sambil ngajar gitu, enggak. Nah, apalagi kalau dikaitkan dengan karakter. Jadi Una, kalau kita melihat kondisi pandemi saat ini dengan pembelajaran model daring, Ya. kemudian kita kaitkan dengan karakter, itu kalau bisa diakhiri saja model pembelajaran daring. Bukan Kenapa, Bu? apa-apa sebenarnya, karena memang kita itu belum siap. Belum siap untuk model pembelajaran daring yang benar-benar efektif, efisien untuk pembentukan ketiga ranah seorang anak, yaitu afektif, kognitif, psikomotornya. Jadi mungkin kalau misalnya ilmunya tidak ketemu sama guru, tidak ketemu sama dosen, itu masih bisa mereka gali dari banyak media yang menyediakan itu. Misalnya katakanlah kalau untuk anak-anak sekolahan itu ruang guru dan lain sebagainya. Atau kalau misalnya mahasiswa itu bisa buka Google, itu semuanya tersedia, tersaji. Tapi kalau bicara karakter, itu memang membutuhkan yang namanya suri tauladan. Anak-anak itu dia melihat, mencontoh, apalagi kalau dikaitkan dengan perilaku, kalau karakter kan perilaku, akhlak dan kepribadian dan lain sebagainya. Nah, makanya figur itu yang hilang selama pembelajaran daring. Kalau anak sekolahan hilang figur gurunya, kalau anak mahasiswa hilang figur dosennya gitu. Jadi satu orang mahasiswa, kalau dia itu mahasiswa, dia akan mendapati sekitar 5-10 karakter dosen. Disitulah tumbuh akhirnya kepribadian dia. Begitu juga dengan siswa gitu. Jadi memang kalau mau melihat, karena gini, kalau saya tuh di banyak tempat saya katakan gini, kalau loss ilmu pengetahuan itu masih bisa dikejar, masih bisa dikejar. Misalnya ini sinyal nggak bagus pagi, padahal pagi saatnya belajar, tapi nggak bagus sinyalnya, kita masih bisa tunggu siang, kita masih bisa tunggu sore atau malam gitu kan. Nah, tetapi kalau akhlak
karakter itu yang lost, Ya. itu butuh waktu tahunan untuk memperbaiki. Untuk memperbaiki. Iya benar. Jadi ya kalau dilihat apakah sudah sangat mengkhawatirkan, kita bisa baca media massa. Jadi ya yang anak di mana di satu daerah di Aceh gitu kan, itu dalam kondisi belajar daring itu, mereka berkumpul di satu rumah, berpasang-pasangan, kemudian ya melakukan pergaulan bebas seperti itu ya. Kemudian narkoba juga itu termasuk dalam membentuk karakter juga ya. Kemudian yang paling parah adalah pada saat tidak bertemu langsung dengan tenaga pendidik, baik itu dosen maupun guru, tetapi di rumah juga orang tua ya punya kewajiban untuk menafkahi anak, sehingga dia harus meninggalkan anaknya. Betul. Nah, jadi media teknologi itu kadang memang positif negatif ada media. Cuman kalau anak terutama anak sekolah dasar gitu ya, bahkan SMP SMA juga masih game online itu kan luar biasa. Bahkan kita melihat di salah satu postingan di Facebook itu ada di salah satu warung kopi itu anak berkumpul di satu meja terus semuanya sibuk dengan game. Bukannya mungkin nggak Ya, juga padahal itu usia sekolah, Una. Ya, Jadi itu karakter itu. Jadi kalau dibilang rusak memang. Makanya kita berharap ini segera berlalu lah. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Benar sekali sih yang Ibu katakan ya. Memang apalagi kan selama ini juga penggunaan handphone bisa dibilang lebih bebas ya Bu ya. Betul. Penggunaan handphone mulai dari anak SD, SMP, SMA, bahkan juga ya anak kuliahan lah. Itu memang sudah bebas, dan seperti yang Ibu katakan juga, orang tua juga kan tidak bisa 24 jam nih mengontrol, menjaga. Mungkin pagi dia udah harus masuk nih belajar daring, tapi mungkin di saat yang sama si orang tua harus bekerja. Akhirnya meninggalkan si anak. Kalaupun dia memang mendengarkan apa kata guru ya Bu ya, kalau memang dia nanti malah lalai sendiri ya kan, ataupun apalah gitu. Nah mungkin Ibu ada pengalaman tersendiri nggak Bu selama pembelajaran daring ini? Jadi memang banyak pelajaran yang kita dapat, banyak pengalaman yang kita dapat pada saat corona ini. Corona ini benar-benar teguran sebenarnya dari Allah. Bagi orang tua yang selama ini mungkin tidak terlalu peka dengan rutinitas anaknya karena pagi itu sudah diserahkan ke guru, itu menjadi pukulan, menjadi ujian bagi orang tua. Bagi guru juga seperti itu. Kalau selama ini sudah nyaman di model atau metode mengajar, ya ketemu, ngisi tugas, tatap muka, ceramah, diskusi gitu ya, tanya jawab, bagi kelompok gitu. Nah, mereka harus berpikir sesuatu. Jadi sebenarnya orang tua juga mendapat teguran dalam kondisi corona ini, guru juga, masyarakat juga seperti itu. Kalau selama ini masyarakat kan sangat cuek dengan lingkungannya. Misalnya katakan kayak kasus tadi itu, ada ketemu sama segerombolan, dalam tanda kutip segerombolan anak usia sekolah yang sedang duduk di warung kopi, jarang sekali kita lihat ada masyarakat yang mendatangi meja itu untuk menegur. Paling yang bisa kita lakukan, kita foto kemudian kita share di media sosial. Tidak kita tegur, ayo silakan pulang, kamu ini masih jam belajar, ini kamu pasti sekolah. Jadi sebenarnya kalau bicara pendidikan itu kan bicara tridharma tripusat pendidikan, yaitu sekolah, kampus kalau perguruan tinggi, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Jadi ketiga ini harus berkesinambungan, harus sinergi untuk membentuk atau paling tidak mengawal lah karakter anak. Kalau ditanya pengalaman Una, saya punya anak 3 nih. Yang pertama itu tingkat SMA, kelas 1 SMA. Itu pingin tahunya besar sekali itu, karena baru masuk ke usia remaja yang memang rasa ingin tahunya sangat besar gitu kan. Nah, kemudian anak yang kedua itu alhamdulillah ya, kalau bahasa saya terselamatkan sedikit karena dia di Gontor di Jawa, jadi di sana alhamdulillah tidak terlalu punya masalah. Bahkan liburan ini sudah dipastikan Gontor tidak pulang, jadi aman gitu. Dan anak ketiga itu kelas 3 SD, kelas 3 MI gitu kan. Nah, itu juga beda. Itu dramanya luar biasa kalau di rumah setiap hari gitu kan, ada saja alasannya. Itu pengalamannya dari dua anak yang SMA kelas 1 dengan kelas 3 itu beda. Nah,
Kalau yang kelas 1 SMA itu karena memang usianya lagi pingin cari tahu banyak, itu memang harus lebih intens kita mengawasinya. Ya kebetulan lah dia sekolahnya di SMA Modal Bangsa gitu kan. Jadi alhamdulillah pembelajarannya luar biasa bagus SMA Modal Bangsa. Jadi lumayan jam 7:30 dia sudah standby. Cuman tetap aja kekhawatiran itu ada. Karena media sosialnya sudah aktif, sudah bebas gitu kan, karena kita mau nahan, dia belum punya handphone sebenarnya karena kondisi corona ini. Jadi kita harus beli menyediakan fasilitas. Jadi kemudian di rumah juga memasang wifi yang bisa memenuhi kebutuhan belajar dia. Akhirnya dia kan bisa dengan memudah, dengan gampang, tanpa harus berpikir kehabisan paket gitu kan. Jadi bebas lah gitu. Itu harus lebih intens sebenarnya dibandingkan kelas 3 SD tadi itu, MI itu. Nah, jadi di awal-awal saya melihat bahwa aman gitu kan, karena aktivitas pembelajaran di MOSA itu luar biasa berjalan. Nah, sudah lebih dari 5 bulan kan kejenuhan sudah mulai terasa. Dia tidak bertemu sama temennya, tidak bertemu dengan gurunya gitu kan. Jadi kejenuhan sudah mulai terasa. Saya lihat waktu jam istirahat biasanya dia keluar ketemu sama adiknya, ketemu sama saya, atau nonton TV gitu, lihat apalah gitu kan. Belakangan ini sudah nggak sibuk dia di dalam kamar gitu kan, di kamarnya sendiri. Memang udah disediakan laptop dan berbagai fasilitas lainnya. Nah, saya cek ternyata dia sudah mulai menonton ya misalnya ya positif sih, menurut saya masih positif, tapi sudah di luar belajar gitu, karena dia nonton cara main Rubik gitu kan, kemudian bagaimana seorang pesulap itu bisa bermain sulap, dia nonton YouTube akhirnya gitu. Buka YouTube tapi di luar pelajaran di luar pelajaran gitu kan. Nah, namanya emak-emak itu kan sudah mulai panik itu, sudah di luar santai Ma, ini masih istirahat katanya. Tapi saya ya naluri seorang ibu biasanya kan gitu. Kekhawatirannya kadang-kadang memang berlebihan, tapi lebih bagus antisipasi dari awal. Sehingga akhirnya pintu kamarnya nggak saya tutup lagi. Jadi saya buka pintu kamarnya minimal walaupun saya di luar masih bisa memantau. Jadi memantau, kalaupun sesibuk apapun orang tua harus dilakukan, harus dilakukan, tetap dipantau karena memang kebebasan media sosial itu kalau positifnya ada, tapi jangan lupakan ada sisi negatifnya, negatifnya yang kita nggak tahu kapan itu anak bisa lihat. Kalau yang kelas 3 MI itu sedikit lebih mudah kita atur karena dia belum terlalu memahami hal-hal yang berbau negatif seperti itu, cuman dramanya yang banyak. Karena kebosanan tadi itu, jenuh tidak, sampai dia sering kadang-kadang marah-marah sendiri gitu kan, pingin sekolah, pingin ketemu teman gitu kan. Jadi ya gitulah dilemanya. Gitu ya Bu ya. Ya mungkin apa yang Ibu rasakan ini mungkin dirasakan juga oleh para orang tua sepertinya lainnya, seperti itu. Sama, Karena memang anak-anak rata-rata sudah jenuh, sudah pada level kejenuhan, tingkat kejenuhan dan ingin kembali ke sekolah ya, yang kita juga nggak tahu nih kapan akan mulai kembali ke sekolah. Dan pastinya kan gini ya juga ya Bu ya, di sini juga kan tadi kan kita belajar karakter anak nih ya, yang pasti di sini meskipun mereka nih tidak lagi bertemu sama figur gurunya di sekolah, yang mereka temukan di orang tua, otomatis ini peran orang tua sangat besar ya, pastinya ya, dalam mungkin membimbing, membimbing, kemudian yang mengarahkan anaknya. Seperti salah satu tadi Ibu yang sampaikan tadi, meskipun ini kan tetap memantau nih, kalau memang nggak ini ya ditegur gitu kan. Itu yang perlu harus dilakukan oleh para orang tua di rumah ya, buat tidak ya udah kasih HP udah gitu. Jangan, kebebasannya harus terkontrol. Anak kita bebaskan karena memang dia harus, karena pelajaran dia ada di media itu, tetapi harus terkontrol. Jadi kebebasan yang terkontrol. Jadi seperti itu. Harus itu. Jadi sesibuk apapun orang tua juga harus tetap menyempatkan waktunya untuk memantau anaknya ya Bu ya. Sebelum nanti mungkin ya kita berharap tidak lah, tidak ke hal negatif. Nasi menjadi bubur itu kan nggak bisa dibalikin jadi nasi lagi. Tapi kalau nasi mau dijadiin bubur masih bisa. Tinggal tambah air. Tapi kalau sudah jadi bubur susah dibalikin ke nasi lagi. Ya baik.